Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya, semoga Bapak Ibu dan semua adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi beribadah di minggu kedua di bulan Juni ini, tanggal 14. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada minggu ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesan 58 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Mari kita mengangkat pujian ini dengan segenap hati kita. Dialah Tuhan, pencipta langit bumi, menciptakan dengan hikmat-Nya dan kuasa-Nya. Pujilah, pujilah. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia semasa. Sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Nyatakanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun jumlah kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Nyatakanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu pagi hari ini jadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nats pembimbing ibadah kita pada hari ini terambil dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah nas pembimbing kita pagi hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya, maka ia akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Karena itu mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tertunduk, malu dan menyesali atas segala apa yang kami lakukan, pikirkan, dan katakan dalam kehidupan kesehari-harian kami mengiring dan mengikut Engkau di sepanjang minggu ini. Kami akui dan sadari bahwa kami tidak luput dari namanya salah dan dosa. Terlebih-lebih ketika kami menghadap Engkau pada hari ini dalam ibadah, bahwa siapakah kami Tuhan? Maka dengan kesadaran dan pengakuan yang dalam kami datang kepadamu, bahwa kami orang-orang yang tidak layak Tuhan, karena dosa dan kesalahan kami. Karena itu kami bawa seluruh hidup kami kepadamu. Kami mengaku dan kami memohon Tuhan, biarlah Engkau Tuhan mengasihani kami, mengampuni dan melayakkan, menguduskan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan, terlebih boleh layak menikmati hadirat-Mu dan boleh mengalami berkat dan lawatan-Mu di dalam dan melalui ibadah pada pagi hari ini. Doa, permohonan, dan pengakuan ini sungguhnya kami landasi hanya dalam satu iman dan percaya kepadamu, bahwa Engkau Allah setia dan adil, yang akan mengampuni dan yang pasti menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Dengan penuh syukur kami menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru, bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103, 9-13. Karena itu janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari dengan sikap doa kita mengangkat pujian ini. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh-Mu yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi kita akan pujian itu. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka
hati kami roh yang rela melayani. Karena itulah sesungguhnya alasan Engkau masih beri kami hidup. Karena itu tugas kami selama kami ada. Karena itu berikan kami hati yang mengasihi, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, agar setiap hidup kami boleh berarti dan boleh sungguh menjadi berkat dalam hidup ini. Secara khusus kami bersyukur bahwa kami pada hari ini kembali akan diberkati oleh firman-Mu. Kami hendak merenungkannya. Biarlah Roh Kudus yang sudah menyatakan dan mengilhamkan firman-Mu, biarlah kami sungguh-sungguh boleh dimampukan dengan Engkau menuntun dan menerangi hati kami, agar kami mengerti dan kami mampu melakukannya dan menyaksikannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah, karena kami semua telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih diberi kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan ayat 36. Kemudian dilanjutkan pasal 10 ayat 1 dan ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Itulah pembacaan firman Tuhan kita. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 1 pasal 10, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan segala kelemahan. Kemudian dalam ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara atau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Itu tema kita pada minggu pagi hari ini. Bapak Ibu, tema kelebihanmu adalah kecukupan orang lain adalah menarik untuk kita renungkan, mengingat zaman ini begitu berkembangnya namanya ego sektoral ya. Dalam hal apapun, baik itu bersifat pribadi, individual ya, maupun bersifat kelompok atau komunal. Ya. Untuk lebih mementingkan diri sendiri ya, mengejar kelimpahan atau kelebihan tanpa mau membagikannya ya kepada orang lain. Nah, itu sungguh tidak lagi menjadi rahasia, tapi itu sudah nyata di depan kita ya. Bahkan orang-orang di sekitar kita terdekat pun ya, seolah-olah bersikap demikian ya. Apalagi bicara yang berbeda dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita ya, atau tidak seideologi dengan kita. Nah, hal yang kedua bicara tentang kelebihan yang dimaksud di sini dalam tema ini bersifat menyeluruh ya. Bersifat holistik ya. Kompleks begitu ya. Bukan hanya bicara materi begitu atau uang begitu ya, tapi kelebihan banyak hal. Ya, bisa materi, bisa dalam hal dia punya ilmu, pengetahuan, bisa juga dalam hal dia punya makanan ya, dia punya rezeki, dia punya pengaruh ya, dia punya posisi, dia punya waktu, dia punya tenaga, karunia ya, dan lain sebagainya ya. Nah, karena itu lebih memahami dan lebih jelasnya kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam 3 hal. Yang pertama, kelebihan itu adalah berkat dari Tuhan. Kelebihan itu adalah berkat dari Tuhan atau datangnya dari Tuhan. Yang kedua,
kelebihan yang adalah berkat dari Tuhan itu, ya tentu ada, ya, karena ada maksudnya. Tidak mungkin ada terus tidak ada maksud atau alasan mengapa Tuhan memberi lebih. Nah, yang ketiga, bahwa kelebihan yang Tuhan berikan itu tentu bertujuan untuk kebaikan. Nah, itu setidaknya 3 hal yang menjadi kerangka atau pola berpikir kita dalam memahami renungan kita pada minggu pagi hari ini. Yang pertama, mari kita perhatikan kelebihan itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, kita sudah diberi saja sudah berkat Tuhan, apalagi lebih, kan? Gitu ya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Roma 11:36 bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan itu selama-lamanya. Kita sudah akui itu, bahwa tidak ada sesuatu terjadi di luar Dia. Nah, kalau kita memperhatikan, ya, ketika Abraham dipanggil Tuhan, Abraham juga diberkati. Ya, kalau membaca Kejadian 12:1-3 itu berkat kepada Abraham. Ya, tidak hanya berkat apa? Ya, dia punya kekayaan, tapi di sini bicara berkat nama besarnya, kan? Bahwa segala apa yang disebut dengan keturunannya menjadi akan bangsa yang besar. Ya, namanya akan masyhur. Nah, itu berarti ada kelebihan juga, kelimpahan yang Tuhan berikan. Ya, setiap orang yang memberkati akan diberkati, setiap orang yang akan mengutuk akan dikutuk. Ya, bahkan dikatakan ayat 3, dan olehmu semua kaum akan mendapat berkat. Berarti Abraham ini menjadi sarana Tuhan memberkati untuk menjadi berkat. Ya, ini yang harus disadari, ya. Nah, kelebihan dalam arti apa? Ini pengaruhnya, ya. Dampak iman dari Abraham ini sungguh-sungguh memberkati semua orang. Ya. Kemudian kelebihan dari segi harta, dari segi penghasilan, itu juga Tuhan berikan. Contoh Ayub, kalau saudara baca ayat 1-5 di sana dikatakan dia orang yang paling kaya di wilayah timur itu, kan? Ya, di zamannya sama dengan Abraham ini Ayub sebenarnya. Ya, kemudian juga ada namanya Ishak. Kalau kita membaca dan memperhatikan dalam Kejadian 26 ayat 13, di sana dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu, ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Wah, itu berarti apa? Tuhan kasih berkelimpahan, bukan? Biasa ini dipakai ayat-ayat oleh teologi kemakmuran itu. Biasa begitu, ya. Ini berarti apa? Idinun dari Tuhan, ya kan? Jadi ini kelebihan dalam arti apa? Berkat. Dalam arti apa? Kesejahteraan. Nah, sementara di sisi lain juga ada juga kelebihan yang Tuhan berikan. Dalam arti kepuasan tentang hidup. Dengan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, kebaikan. Ya. Kesehatan, kasih, sukacita, dan kesejahteraan. Ya. Bisa saja begitu, ya. Kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10b. Ya, aku datang supaya kamu mempunyai hidup, dan hidup itu dipakai kata Zoe. Zoe itu bicara apa? Segala kehidupan yang bahagia, damai, ya, sejahtera, sukacita, ya. Hidup bicara tentang kebenaran. Nah, itu dari Tuhan. Supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini bicara kelebihan juga. Tuhan memang mengaruniakan itu. Ya. Nah, ada juga kelebihan dalam arti kemurahan hati, ya. Memberi, gitu ya, ringan tangan, gitu ya. Jemaat Makedonia misalnya, kan, kalau dari sisi fisiknya, lahiriahnya mereka sangat miskin, kan. Mereka juga menghadapi namanya penganiayaan, ya, bahkan berbagai-bagai pencobaan dalam 2 Korintus 8 itu, ya. Tapi artinya apa? Mereka kaya dalam kemurahan, dan mereka penuh sukacita, gitu ya, di tengah situasi apapun. Itu artinya apa? Mereka mampu berbuat untuk menolong, ya. Pada waktu itu jemaat Yerusalem dalam masa penganiayaan itu, ya, berarti kan keadaan apapun tidak bisa membatasi atau tidak dapat menghalangi kita. Kalau Tuhan memberi kita kelebihan, ini bukan bicara materi, tapi bicara tentang hati ini, itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, ya. Belum lagi bicara kelebihan dalam hal karunia.
Itu yang Tuhan berikan kepada jemaat Korintus kan. Bahwa mereka kaya dalam berbagai-bagai pengetahuan, maupun juga tidak ada satu karunia pun mereka yang kurang. Maka dalam kitab Korintus itu ada berapa kali kan ayat yang menekankan tentang karunia, baik itu pasal 12 maupun juga pasal 14 dalam 1 Korintus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa itulah yang sesungguhnya Tuhan buat dan Tuhan nyatakan. Jadi kalau bicara kelebihan itu adalah karena berkat atau karena karunia daripada Tuhan. Ya. Hanya saja perlu diketahui bahwa Tuhan memberi kelebihan itu pasti ada maksudnya. Ya, pasti ada maksudnya. Dan itulah yang akan kita bahas pada poin kedua. Kelebihan yang adalah berkat dari Tuhan itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Titipan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pemenuhan kebutuhan orang, baik yang bersifat materi, jasmani maupun rohani. Karena itu jangan kita menjadi orang yang egois. Karena apa yang kita telah terima itu datangnya dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya bahwa kalau Tuhan kasih berkat lebih itu dalam hidup kita, itu bukan milik kita, tapi ada titipan Tuhan untuk orang lain. Ada berkat orang lain Tuhan titipkan kepada kita. Tetapi juga ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau pakai melalui kelebihan-kelebihan kita. Itu sesungguhnya yang harus disadari. Ya, saya pernah menyampaikan ilustrasi tentang seorang pemuda yang kaya raya. Ketika dia berjalan di satu tempat, emperan jalan di situ ada toko, ada seorang gelandangan. Ya, sudah lusuh, badannya sudah atau pakaiannya sudah compang-camping, nggak tahu ya hidup apa mati mau bagaimana ya. Pemuda kaya ini komplain kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang hidupnya jadinya begini, dia hidup, buat apa engkau ciptakan, buat apa engkau hadirkan dia ada di dunia ini ya. Sementara dia komplain kepada Tuhan, malaikat berbisik di telinganya dan berkata, bukankah aku sudah memberikan engkau kekayaan? Nah, kadang-kadang kita selalu menyalahkan Tuhan. Padahal apa? Berkat orang itu ada Tuhan titipkan kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang dikasih berlebihan. Kepada orang yang dikasih segala kelimpahan, segala kemampuan. Dan lagi-lagi perlu dicamkan, dicatat, digarisbawahi bahwa lagi-lagi ini bukan persoalan uang ya. Tapi apa saja dalam hidup kita. Pasti di dalam keberadaan kita ada potensi-potensi, ada kemampuan-kemampuan, ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan hadirkan. Nah, sebagaimana juga dalam penulis Injil Matius yang kita baca tadi, memperlihatkan sosok itulah Yesus sebagai dia yang berlimpah dengan segala kasihnya, hikmatnya, pengetahuannya, ya kan? Dalam kelimpahan itu Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Padahal jika dilihat dari status dan derajatnya, Yesus sebenarnya golongan orang yang sederhana. Kan dia dari mana? Keluarga, apakah kaya? Tidak juga ya. Sederhana saja. Anak tukang kayu juga kan. Nah, ini yang harus sadari. Berarti kan jangan gara-gara materi, gara-gara uang kita tidak mampu atau menjadi alasan bagi kita untuk saya nggak mau berbagi. Emangkah hanya uang yang bisa kita bagikan? Kan tidak. Nah, sebagaimana Yesus adalah apa? Kasihnya adalah apa? Kebenarannya adalah apa? Pengetahuannya. Nah, itulah yang dia bagikan. Dia keliling satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saudara, jadi artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi, untuk tidak berbagi. Karena setiap kita pasti dikasih kelebihan-kelebihan yang khusus, yang spesial satu dengan yang lain. Kemudian ini dilanjutkan oleh murid-murid. Itulah sebabnya dia mengutus murid-murid untuk melakukan hal yang sama. Dalam ayat 7 ya. Murid-muridnya pun dari berbagai latar belakang, bahkan kebanyakan yang sederhana juga kan, nelayan ya. Kemudian apa? Mereka menjalankan misi sesuai dengan karunia yang telah dilimpahkan kepada mereka untuk
menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Itu ayat 7 kan. Dan kelebihan serta kemampuan karunia yang sama juga dilimpahkan kepada kita semua sampai sekarang. Dan ini adalah terus menerus. Artinya dengan Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan kepada kita dalam hal apapun, sesungguhnya di dalamnya ada pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Dan ada hak serta berkat orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan ada kebutuhan orang lain untuk dipulihkan melalui kelebihan kita. Jadi lagi-lagi ini sesuatu prinsip ekonomi Allah untuk supaya mengatur agar semuanya tercukupkan satu dengan yang lain. Amin. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di kitab Filipi pasal 4, 14-19, itu juga bagaimana jemaat Makedonia membantu pelayanan Paulus. Ya kan? Makanya sebabnya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan kepadaku. Sebelumnya dia berkata, aku tahu itu apa kelimpahan, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu apa itu namanya kelaparan dan seterusnya. Tetapi ada orang-orang, itulah jemaat Filipi ini, yang begitu setia mendukung pelayanannya, menopang segenap pekerjaan Tuhan, sehingga Paulus bisa menulis surat dari penjara. Yang membeli kertas atau membeli namanya apa itu papirus itu ya, itu kan pakai dana, pakai uang, belum bagaimana dengan obat-obatan semuanya. Nah artinya ini saling mencakupi, saling menopang satu dengan yang lain. Ya, itu sebabnya juga di dalam nas pembimbing kita tadi itu menjadi satu penekanan penting. Ya, dalam 2 Korintus 8, 13-14, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dan dikatakan tadi bahwa ya orang yang ya memberi kelebihan tidak kekurangan, demikian juga sebaliknya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian kelebihan yang Tuhan berikan itu sesungguhnya bertujuan untuk apa? Untuk kebaikan. Maka dalam poin 3 kita akan bahas ini. Kelebihan yang Tuhan berikan bertujuan untuk kebaikan. Artinya bahwa setiap orang percaya itu pada akhirnya dengan adanya prinsip ini mencukupkan, maka setiap orang pasti saling memerlukan, saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tidak ada yang merasa dia paling penting, tidak ada yang merasa dia paling hebat atau dia paling baik. Tidak ada seorang pun yang memegahkan diri, sebab segala kemegahan berasal dari Allah. Melainkan apa? Dengan kesadaran bersama dan adanya kelebihan kita adalah kecukupan orang lain sesungguhnya di dalamnya tercipta atau terjalin yang namanya saling menghargai, saling memperhatikan, saling menghormati, dan saling mengasihi. Artinya ini mendatangkan kebaikan. Setidaknya mendatangkan kebaikan dalam 3 hal. Yang pertama, kebaikan untuk diri sendiri. Apa itu? Kita tidak menjadi orang yang tamak, ya kan? Kita tidak menjadi orang yang serakah. Kita tidak menjadi orang yang sombong, ya kan? Tapi hidup kita menjadi apa? Signifikan. Hidup kita bermanfaat, hidup kita berguna, hidup kita bermakna. Ya kan? Kalau tidak ada prinsip ini, pasti orang akan merasa bahwa saya lebih, sehingga dia merasa dia paling hebat. Tidak butuh memberi kepada orang lain. Padahal ya, prinsip yang Tuhan berikan berkat berlebih itu agar supaya kita bisa mencukupkan kehidupan orang lain. Nah, inilah kebaikan untuk kita, sehingga kita terus terjaga hati kita yang bersih dari segala keserakahan. Nah, yang kedua, kebaikannya untuk siapa? Orang lain. Ada kebaikan yang mereka miliki, rekonsiliasi terjadi ketika itu ada masalah, ada pemulihan-pemulihan yang terjadi, dan bahkan juga kebaikan secara bersama-sama yang tadi disebut dengan keseimbangan, ada kerukunan, ada keindahan terjadi. Maka itu sungguh-sungguh nyata akan dialami, sehingga akibat dan kesimpulannya kehidupan bersama diberkati Tuhan.
serta berkat Tuhan itu akan lebih lagi berlimpah-limpah kepada setiap umat Tuhan, yang pada akhirnya memberi sebuah daya tarik bagi orang di luar sana untuk mengenal dan percaya Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 47. Di sana dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Lagi-lagi disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena mereka melakukan prinsip ini kan. Kalau kita membaca jemaat mula-mula, ada orang-orang yang menjual tanahnya, kemudian dia kumpulkan dalam persekutuan, bawa ke kaki rasul-rasul, kemudian mereka memecahkan roti bersama-sama. Apa yang menjadi milik itu menjadi milik bersama. Nah, inilah arti bicara tentang kelebihan kita adalah kecukupan orang lain atau mencukupkan kehidupan orang lain. Maka mari kita hidupi firman Tuhan ini secara khusus di tengah-tengah situasi keadaan bangsa ini. Kita tidak bisa sendiri dan kita tidak boleh sendiri, karena kita butuh orang lain. Karena ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa, tapi orang lain bisa. Ada hal-hal yang orang lain tidak bisa, tapi kita bisa. Dan itulah yang bisa kita praktekkan di tengah-tengah situasi saat ini. Kita perlu saling menopang, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada orang yang diberi berkat jasmani, materi, uang, maka mari bisa salurkan kepada yang lain. Ada orang yang punya tenaga, punya ilmu, punya hati, punya tangan untuk bekerja, mari dia juga bisa melakukannya kepada orang lain. Kiranya prinsip-prinsip ini terus kita hidupi dalam kehidupan kesehari-harian kita, dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, sehingga Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh telah memberkati kami kembali untuk semakin hidup. Bagaimana kami menjadi berkat di tengah apa yang sudah Tuhan berikan. Kami tidak melupakan sesama kami atau komunitas kami atau orang lain. Sehingga terjadilah kecukupan, terjadilah sebuah kehidupan yang indah, yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi semua. Terpujilah Tuhan, meteraikanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan seluruh gereja dan orang percaya dalam segala abad. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita bersyukur. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan. Kita mengangkat pujian dari NKB 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sambil persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing, kita angkat pujian ini. Sudahkah yang terbaik? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, pesan pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu.
doa syafaat dan juga doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan yang sungguh telah berkenan memberkati kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan hari ini kami bersyukur sebagai rasa sukacita kami telah memberi persembahan, kami menyerahkan dan mengembalikan ini kepada Tuhan. Meskipun juga kami sadari bahwa ini tidak sebanding dari apa yang telah kami terima dan peroleh dari Tuhan. Tapi mari Tuhan Engkau berkenan menerimanya dan berkenan memakai dan memberkatinya. Karena kami memberi dengan penuh syukur dan sukacita. Serta Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Sehingga mereka juga terus semakin hari semakin hidup untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati semua majelis yang akan mengelola persembahan ini, sehingga biarlah ini semua boleh dipakai bagi pujian dan hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa, bersehati ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan bangsa negara kami kepadamu. Tuhan memberkati, menolong akan segala situasi yang ada di tengah bangsa ini dalam menangani pandemi COVID-19. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sungguh-sungguh berdaulat. Engkau memberi hikmat bijaksana bagi pemerintah kami, baik pusat maupun daerah, untuk segera menangani ini dengan bijak, dengan cermat, sehingga tidak ada lagi korban atau tidak ada lagi virus yang berkembang di setiap daerah wilayah yang ada. Mari Tuhan tolong supaya virus ini boleh segera berhenti dan berlalu dari bangsa ini. Kami rindu supaya Indonesia dipulihkan dan mengalami kebangkitan yang baru di dalam Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dan serahkan dalam tangan Tuhan, menyerahkan akan seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan, misi dalam negeri, luar negeri. Tuhan menolong, Engkau memberkati hamba-hambamu yang ada di garis depan pelayanan, khususnya acara sekeluarga. Terus beri hikmat bijaksana dan kemampuan bagi mereka dan kuasa serta tanda-tanda ajaib untuk mereka boleh memberitakan Injil, bahkan mendemonstrasikan kuasa Allah, sehingga banyak jiwa yang boleh melihat kemuliaan dan kuasa-Mu, dan mereka boleh sungguh percaya dan mengalami akan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini, Tuhan berkati buat hamba-hamba-Mu, baik itu hamba-Mu para pendeta, para majelis, pekerja. Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, beri kesehatian dan kesetiaan untuk melayani Tuhan, dan takut akan Tuhan menjadi dasar, sehingga semua pelayanan ini sungguh-sungguh dapat dibangun dalam rangka kami sungguh menghidupkan kehidupan iman yang semakin memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah jemaat Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh hidup melayani dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, secara khusus di tengah situasi ini. Tuhan tolong mereka yang sulit mendapat pekerjaan, Tuhan juga yang akan terus buka jalan. Mereka yang sedang dan sementara bekerja, masih bekerja, Tuhan juga beri kesemangat, berikan sungguh-sungguh hati yang mau sungguh-sungguh melakukan untuk kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, sehingga pekerjaan ini menjadi ibadah dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati setiap jemaat. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan juga menolong supaya mereka tetap ada dalam sukacita, dalam semangat, dalam damai sejahtera Tuhan di masa tua mereka semakin berbuah-buah untuk terus berkarya di tengah dunia ini. Tuhan menolong mereka untuk sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi anak, mantu dan cucu, bahkan keturunan mereka, secara khusus bagi generasi gereja-Mu yang ada. Doa kami juga untuk mereka yang sakit, Tuhan juga menolong, menyerahkan kepadamu Bapak Sabar Kulton. Kami berdoa menyerahkan juga untuk Ibu Suti Stompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Ibu Elizabeth Julu, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelialu, Adik Misael Tirta Winata, Bapak Sahat Sirai, Om Malasut, Ibu Kristina Ramona Bulan. Dan mungkin ada yang tidak dapat kami sebutkan tapi dalam keadaan sakit, kami topang dalam nama Yesus, supaya Tuhanlah yang menjamah dan melawat setiap Bapak Ibu yang sungguh mengalami sakit, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih dari segala sakit mereka. Beri pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan dan ada kesembuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung dan Yang Gunawan, dan anak-anak di SLB Kriakon. Biarlah juga Tuhan terus menolong, memberkati, agar supaya anak-anak kami terus boleh dipakai Tuhan menjadi berkat di tengah segala keadaan apapun,
mereka tetap sungguh punya pengharapan di dalam Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menaruh dan menyerahkan Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, Ibu Juliana Gultom, Ibu Siti Nurlela Lestari, dan juga Ibu Risma. Kami topang dalam tangan-Mu Tuhan, menolong, memberkati, supaya ibu-ibu yang sedang mengandung ini diberi kekuatan, kesehatan, dan anak di dalam kandungan sehat, bertumbuh dengan baik, dan pada waktunya boleh lahir dengan keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan mereka kami doakan untuk yang sedang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang ada ini. Kami topang doakan Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Endang Siswati, Saudara Andreas Winston Manik, Saudara David Nael Ritonga, Adik Evan Vanuel Pelialu, Saudara Timothy Taro Tarigan, Saudara Fresi Abisak Maanari, dan Saudara Gentiga Deborah Elfrasi Bayang. Tuhan, kami bersyukur untuk bertambahnya usia bagi seluruh kehidupan saudara-saudara kami, dan kami terus topang supaya mereka semakin bertambah-tambah dalam mengiring Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi dan mengenal Tuhan. Dan biarlah juga bertambah-tambah karya dan perbuatan Tuhan nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka terus semakin mengalami kasih Tuhan, mengalami segala berkat Tuhan dalam hidup rumah tangga, dalam hidup pribadi, baik dalam studi maupun di dalam segenap masa depan usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk ibadah yang sudah kami boleh jalankan pada minggu pagi hari ini, dan biarlah semua apa yang sungguh menjadi doa-doa kami percaya Tuhan mendengar, dan Tuhanlah yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Kami akhiri doa Bapa kami, doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah di akhir ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali ke aktivitas kita sepanjang minggu ke depan. Mari kita ingat dan lakukan firman Tuhan, bahwa hidup kita yang sudah Tuhan berkati, biarlah kita boleh bagikan, kita boleh mencukupkan segenap kehidupan akan semua orang yang ada di sekeliling atau di sekitar kita, sehingga hidup kita bersama menjadi indah, menjadi baik, Tuhan dimuliakan, dan kita semua diberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Dengan senang kita mau melayani Dia. Kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan
yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bagi Dialah segala pujian, hormat dan syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Pada kita telah selesai, mari kita bersyukur dan bersaat teduh. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.